Kita pada malam hari ini kembali akan dibawakan oleh pembina kita, Pastor Timothy Roy Kapiko MA, Dr. Ministry, CFD. Waktu yang tepat, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Handi, host kita. Para kekasih, selamat petang. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, setelah lama kami berpisah dan kini petang hari ini kembali kami boleh berada bersama-sama melalui Zoom meeting di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengurapan Roh Kudus untuk bisa bersambung dan tersambung dengan Engkau di tahta-Mu di sorga. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan memberikan pada kami satu konsentrasi untuk kami boleh bersama dengan Engkau di dalam firman. Seperti Engkau berbicara sendiri kepada kami, tiap-tiap pribadi kami, sehingga kami boleh merasa bahwa Engkau dekat dengan kami melalui Bible study ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hamba menyerahkan setiap hati, setiap pikiran, setiap panca indera ke dalam tangan Tuhan. Karena demikian banyak saudara-saudara yang hadir saat ini, dan Engkau akan mencengkeram kami semuanya. Hamba percaya malam ini ketika kami berpisah, Engkau akan semakin nyata dalam tiap pribadi dan tiap keluarga kami. Dan tiap pelayanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita masuk pada 10 tekad rohani. Dan pada bagian ke-51, saudara, kita masih ada pada subtema yang ke-7, saudara, yaitu tentang bagaimana kita mendapat percepatan waktu. Saudara, saya kemarin terakhir 3 minggu yang lalu, saya telah menyampaikan percepatan waktu ini juga berarti kalau seumpamanya doa saya itu pada planning Tuhan baru dijawab 3 bulan. Doa saudara pada planning Tuhan baru dijawab tahun depan. Maka percepatan waktu ini juga berarti, ya saudara, ini juga berarti apa? Ini berarti berlaku surut. Artinya apa saja yang saya dan saudara telah di-planning, telah direncanakan oleh Bapa di sorga, Bapa akan mempersingkat. Seperti tadi umpamanya doa saya baru akan dijawab pada 3 bulan lagi, mungkin pada 3 hari lagi, atau 3 minggu atau 2 minggu. Tuhan sudah mau jawab. Kenapa? Karena saya mengerti pelajaran ini. Tadi saya katakan doa saudara rencananya setahun lagi baru dijawab. Tetapi karena saudara mendengar dan mengerti pelajaran percepatan waktu, maka doa saudara itu akan dijawab pada katakan sebulan lagi. Atau seminggu lagi. Ya, karena Dia Maha Kuasa. Dia bisa mengubah seketika semua yang Dia rencanakan. Saudara, kita tidak bisa, tapi Dia bisa. Semua katakan, Tuhan Yesus bisa. Saya tidak bisa. Jadi, no problem. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Nah, di sini saya ingin menekankan kelebihan kita sebagai anak Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kita, dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia agama lain. Tetapi kok dia mendapat berkat lebih banyak ya dari saya. Padahal saya anak Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan full-timer. Kenapa saya tidak diberkati seperti dia? Atau seperti dia? Saudara, kita sudah tidak perlu lagi mikir tentang hal itu, saudara. Kalau kita paham tentang percepatan waktu dan hetoi masuk ini, maka kita ini sangat bebas dan merdeka. Kita ini worry free, tanpa khawatir. Tadi saya sudah katakan, karena Dia mempercepat waktunya. Itu sebab para kekasih, mari pelajari benar-benar, konsentrasi pada apa yang saya sampaikan. Roh Kudus akan mengajari kita. Bila beban saudara berat, bila beban saudara tidak mungkin terjadi, saudara mengatakan mustahil banget. Ada percepatan waktu. Ya, saudara harus membuang kata-kata mustahil tersebut. Saudara harus membuang kata-kata mampu enggak. Semua kita harus yakin aku mampu. Karena Tuhan mempercepat waktunya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ayo semangat ya. Semangat ya. Puji Tuhan.
Saudara yang kekasih, saya akan masuk bersama dengan saudara tentang waktu atau kairos. Kairos adalah mesin percepatan waktu ilahi. Ya, menyenangkan ya saudara, kita dipercepat supaya mujizat terjadi lebih cepat. Berkat datang lebih cepat. Harapan doa terkabul lebih cepat. Ya saudara, apa sebab? Karena ada kairos ini. Jadi kairos adalah mesin percepatan ilahi bagi mujizat kita. Mari tirukan saya ya, supaya saudara hafal ya. Tirukan saya, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Siap? Semua mengeluarkan suara ya. Kairos Tuhan adalah mesin percepatan Allah bagi mujizat saya. Ya, sekali lagi. Kairos Allah adalah mesin percepatan Allah bagi mujizat saya. Saya percaya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, wah kalau tidak ada kairos, tidak ada percepatan saudara, kita ini hidupnya rekoso banget. Kita ini hidupnya sangat tertekan sekali. Tetapi karena ada kairos Tuhan, hidup saya dan hidup saudara, kita boleh merdeka, kita boleh worry free, kita tidak khawatir lagi. Tadi saya sudah katakan ya, ayo besar hati, ikuti pelajaran ini. Tua, muda, laki dan wanita, semua harus mendapatkan kairos Allah, waktu Allah yang dipercepat. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, apa pertimbangan Tuhan Allah agar waktunya atau kairos harus dipercepat? Ya saudara, kita ini mempunyai alasan legal standing yang kuat di hadapan takhta Allah. Apa yang membuat saya dan saudara mempunyai legal standing? Yaitu suatu pengakuan dan pendirian yang sah di hadapan Bapa. Ya, semua katakan, saya mendapat legal standing karena darah anak domba Allah yang membasuh dosa saya, yang membayar tebusan saya secara cash, lunas oleh Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi saudara, menjadi anak Tuhan ini tak tertandingi. Ya, tak tertandingi. Apa sebab? Karena kita mendapatkan legal standing di hadapan Tuhan. Ya, saudara, seorang pengacara, kalau dia baru lulus dan dia tidak mengikuti ujian oleh persatuan advokat atau persatuan pengacara, saudara, dia tidak mempunyai legal standing di Indonesia untuk berperkara di dalam pengadilan. Walaupun dia gelarnya untuk ahli hukum itu ada 3. SH, sarjana hukum, MH, master hukum, atau doktor hukum sekalipun. Tambah lagi mungkin 4 PhD, filosofi, doktor untuk hukum. Walaupun dia lulus ke-4 itu semuanya. Tetapi kalau dia tidak mengikuti kursus untuk diakui oleh pemerintah Indonesia, maka gelarnya semua itu percuma. Setelah dia lulus, kita ada 2 lembaga advokat yang sama-sama besar di Indonesia. Dari salah satunya dia lulus, maka dia boleh berperkara di pengadilan. Ya saudara, demikian juga dengan kita. Legal standing saya, legal standing saudara adalah apa? Kita mempunyai darah Yesus. Kita mempunyai Roh Kudusnya. Kita mempunyai pengajaran firman-Nya. Ini legal standing saya. Iblis akan lari dari saya. Iblis akan lari dari hidup saudara. Dari rumah tangga dan keluarga saudara. Apa sebab? Karena saudara salah satu di dalam rumah tersebut yang memiliki legal standing di hadapan Allah untuk berperkara dengan iblis. Saudara, tidak main-main. Seorang pengacara dengan gelar apapun dari luar negeri sekalipun, saudara, dia tidak bisa mengalahkan iblis. Kecuali dia anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan kalau biasa juga nggak bisa. Harus anak Tuhan luar biasa. Siapa anak Tuhan luar biasa? Adalah anak Tuhan yang mempunyai
legal standing. Darah Yesus, katakan darah Yesus. Nama Yesus, Roh Kudus, dan firman Allah. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Maka iblis gak kepengen berperkara dengan Anda. Iblis gak pengen berperkara sama saya. Saudara, dia melihat saya dari jauh, dia akan pergi. Dia tidak mau wasting time. Dia tidak mau jungkir balik untuk menghadapi saya. Karena saya punya legal standing di hadapan hadirat Tuhan. Tolong diulangi, ada 4 unsur yang membuat saudara mempunyai kekuatan hukum yang sah sehingga iblis tidak berani dengan saudara. 1, katakan darah Yesus. Ayo semua katakan darah Yesus. 2, Roh Kudus. 3, firman Allah. 4, nama Yesus. Ya, tolong sekali lagi diulangi. Apa nomor 1? Darah Yesus. Ya, jawab. Nomor 1 apa? Darah Yesus. Nomor 2 apa? Roh Kudus. Nomor 3 apa? Firman Tuhan. Nomor 4 apa? Nama Yesus. Ya, hafal ya saudara. Harus hafal. Kalau saudara mempunyai pengertian ini, saudara sah. Mempunyai legal standing di hadapan Allah. Dan saudara mempunyai kekuatan hukum di hadapan iblis. Ya saudara, ini penting sekali. Ibu rumah tangga sangat penting mempunyai ini. Kenapa? Ibu rumah tangga lebih banyak ada di rumah. Juga pasti suaminya, kepala rumah tangga. Kalau dua-duanya tidak ada, saudara adanya cuma berantem aja. Kenapa suami istri suka berantem? Kemasukan iblis. Saya ulangi. Kenapa suami istri suka berantem? Kemasukan iblis. Gak peduli dia pendeta sekalipun. Kalau dia tidak ditakuti oleh iblis, apa artinya dia jadi pendeta? Apa artinya dia jadi penginjil? Saya mau tanya, artinya apa? Iblis berani sama dia. Saudara, itu sebab kita harus pikir ulang. Aku jadi pendeta muda, aku jadi pembantu pendeta, PDP, aku menjadi evangelis, aku menjadi pelayan sidang. Ditakuti iblis enggak? Kalau aku tidak ditakuti iblis, percuma. Saya bilang percuma. Jadi anggota biasa aja deh, ya. Itu sebab iblis harus takut sama saudara. Iblis harus takut sama saya, saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya mempunyai legal standing di hadapan hadirat Allah dan legal standing untuk berperkara di hadapan iblis. Iblis lebih bagus, dia juga smart. Dia bukan iblis itu bodoh, saudara. Iblis itu pintar, lihai, licik, muslihat. Itu iblis. Jadi kalau kita tidak mempunyai 4 kekuatan tadi, ya saya dan saudara ini tidak ada apa-apanya. Kita ini disebul aja, ditiup aja sama iblis, kayak daun ditiup oleh angin badai, jatuh ke laut. Saudara, itu sebab penting sekali kita mempunyai 4 hal ini. Mohon disebutkan. 1, darah Yesus. Apa? Darah Yesus. 2, apa? Urapan Roh Kudus. 3, apa? Firman Tuhan. 4, apa? Nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, itu penting sekali. Ya, penting sekali, penting sekali. Ya, ada Pak Yosef di sini ya. Kalau memimpin lagu penting sekali merenungkan firman Allah siang dan malam, ya saudara. Tapi sekarang Pak Yosef agak sungkan, jadi tidak, kalau dia WL tidak memimpin lagu itu lagi. Ya, nah itu penting sekali, saudara. Saya dan saudara penting sekali karena ada firman. Ya, jadi ibu, bapak harus tahu rahasianya. Istimewa bila mana rumah tangga saudara selalu gegeran, selalu berantem. Ya, saudara harus ambil 4 hal ini. Saudara tidak boleh jauh dari dia. Kenapa bisa bertengkar terus? Karena iblis di dalam.
Tidak ada yang lain, saudara. Mungkin karena si A atau si B. Ya, karena si A dan si B kemasukan iblis bicara sama saudara. Ngomporin saudara. Begitu saudara kena kompor, langsung iblis masuk pada saudara. Ya, selain pada si A dan si B tadi, iblis langsung masuk pada kita. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai 4 hal tersebut. Ya, anak dengan orang tua jadi kurang ajar. Ya, orang tua sama anak tidak care. Ya, itu semua pekerjaan iblis, saudara. Itu sebab pembunuhan di dalam keluarga itu semakin biasa di Indonesia ini. Juga di luar negeri pasti sama aja. Kenapa? Iblis beracara. Kalau saudara mempunyai legal standing, saudara akan mengajak dia, ayo kamu beracara sama aku. Dia langsung pergi menjauh dari hidup saudara. Tidak berani face to face dog fight dengan saudara, tidak berani. Ya, yang yakin demikian, paham apa yang saya jelaskan ini, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Pulang sudah berubah. Ya, katakan saya pulang berubah. Ya, tidak boleh lagi. Jangan iblis beracara dengan saudara. Saudara mesti kalah. Tetapi kalau saudara mempunyai legal standing, saudara, iblis nggak berani beracara dengan saudara. Oke, para kekasih, ini yang saya perlu sampaikan. Itu sebab kenapa kita perlu percepatan waktu. Ya, Matius 24, 22 sampai 25 tidak usah dibaca. Beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan pada pelajaran kemarin. Saudara, saya harus menjelaskan sedikit tentang 7 hari Allah. Katakan 7 hari Allah. Ya, ya. Jadi ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Ya, ini kita harus tahu. Ya, saudara, dan ini pelajaran yang cukup perlu dimengerti, ya, saudara. 7 hari Allah harus digenapi. Artinya apa? Saya harus masuk di sana, saudara, dan rencana Allah ini harus terjadi pada saya juga. Ya, sebab nanti kita akan melihat pada hari menjelang hari ke-7 akan terjadi pengangkatan orang kudus. Ya, mari kita akan tengok sedikit. 7 hari Allah. Kenapa 7 hari? Padahal kalau kita melihat diagram ini, satu lengkung itu 2000 tahun. Ada berapa lengkung, saudara? 1, 2, 3. 6.000. Lalu ada lengkung kecil, itu kerajaan 1000 tahun. 6.000 ditambah 1000 sama dengan 8.000. Oh, 7.000 ya. Nah, 7.000. Nah, 7.000 tahun. Tetapi kenapa saya bilang 7 hari? Ya, mari kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya, terima kasih, Novi. Saudara, apa yang kita baca ini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, kamu nggak boleh lupa tentang satu hal ini, yaitu bahwa 1000 tahun di hadapan Tuhan. Jadi kita 1000 tahun di hadapan Tuhan cuma sehari. Ya. Dan kita juga 1 harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahun kita. Jadi kita tidak boleh lupa. Kenapa Rasul Petrus mewanti-wanti, mewaspadai agar kita nggak lupa dalil rumus ini. 1000 tahunnya manusia sama dengan berapa, saudara? 1 hari di hadapan Tuhan. Dan 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Nah, itu sebabnya
7 harinya Allah adalah di hadapan Tuhan 7 hari, bagi kita di dunia 7.000 tahun. Ya, jadi ini sudah genap 2000, 1000. Ya, saudara. Nah, sekarang saya mau tunjukkan pada saudara. Lengkung pertama dimulai dengan panggilan Abram yang kemudian dirubah namanya oleh Tuhan menjadi Abraham. Ya, jadi itu Abram dipanggil keluar, ya saudara, dari Ur Kasdim, dari rumah nenek moyangnya. Semua sekeluarga ini penyembah berhala, termasuk Abram, saudara, dan istrinya Sarah. Mereka semua penyembah berhala. Tetapi Abram, dia patuh pada panggilan Tuhan. Ketika malam hari Tuhan berbicara kepada dia, Abram, besok kamu harus pergi keluar dari rumah orang tuamu. Bawa segala yang kamu punya, kamu, istrimu, dan hewan ternak dan pegawaimu, budak-budakmu, ke suatu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Nah, ini perintah aneh juga. Disuruh pergi, tapi nggak dikasih tahu tujuannya mana. Tujuannya adalah akan aku beritahu ketika kamu berjalan. Ya, jadi besok pagi-pagi Abram bangun bersama istrinya, datang kepada kedua orang tuanya. Mereka sujud dan mereka minta izin. Saudara, karena ini perintah Tuhan, orang tuanya nggak bisa nolak. Nah, ini pelajaran pertama. Bagaimana saudara punya perjalanan hidup mulus? Bagaimana saudara punya bisnis bisa sukses? Seperti tema sentral kita, 10 tekad meraih sukses. Harus ada alasan kuat, saudara. Kalau saudara punya usaha, tidak mempunyai fondamen yang kuat, seperti Abram, fondamennya Abram luar biasa, yaitu dia taat pada suara Tuhan. Apapun yang akan terjadi, dia yakin aku pasti sukses karena yang memerintah, yang nyuruh aku keluar dari rumah orang tuaku adalah Allah yang aku belum kenal. Tetapi dia menyuruh aku keluar. Nah, sekarang kita mau terapkan, kita mau aplikasikan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara sebagai pebisnis, ibu atau bapak, atau anak-anakku yang masih muda, atau sebagai pegawai, ataupun sebagai karyawan, ataupun sebagai kaum profesional, harus ingat. Bagaimana kita bisa sukses? Kalau kita mempunyai dasar adalah aku taat pada perintah Tuhan. Seperti Bapak Abram. Ya, saudara. Jadi kalau dia taat, wah, Tuhan hatinya bungah banget. Senang sekali hatinya. Kenapa? Karena dia memilih Abram dan istrinya Sarai, namanya Sarai, ya. Setelah dirubah Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah tanpa i. Ya, saudara. Nah, jadi Tuhan bungah sekali hatinya, happy banget. Aku milih sekali, langsung jadi. Itu sebab perjalanan dari Abram dan Sarai diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan ke suatu tempat yang antah berantah, yang gak tahu di mana. Mau bisnis saudara berhasil, tidak sampai rugi, tidak sampai gulung tikar, saudara harus belajar taat kepada perintah Tuhan. Itu nomor 1. Saudara mau usaha apa? Dulu orang punya pikiran gini. Ya, di Indonesia ya. Sebelum pemerintah, apalagi sebelum pemerintah dari presiden kita yang ke-7, Bapak Joko Widodo, itu sudah digalakkan tentang bisnis kecil-kecilan atau UMKM. Kemudian presiden kita yang ke-8, Bapak Prabowo Subianto, semakin digenjot soal UMKM. Dalam tempo singkat harus sekian juta UMKM di seluruh Indonesia. Kalau tidak salah 24 juta atau berapa juta. Ya, saudara. Jadi orang mau bisnis
kecil-kecilan mau mulai sudah deg-degan. Karena apa? Karena sesama bisnis kecil-kecilan sudah banyak yang sukses, saudara. Mereka sudah melewati masa pencobaan atau masa trial. Mereka melewati masa testing mereka. Sehingga mereka itu sudah, walaupun UMKM, mereka itu sudah cukup gede. Omsetnya sudah ratusan juta, bisa miliaran. Jadi kita itu mau mulai UMKM, tambah ketir-ketir hatinya. Betul apa tidak? Saudara, zaman sudah berubah. Itu sebab kalau Anda dan saya, kita tidak memiliki di dalam hidup kita, saudara, suatu pegangan kepada firman, yaitu aku harus taat pada perintah Tuhan nomor 1. Aku harus yakinkan diriku bahwa aku tidak sendirian. Aku bersama dengan Tuhan Yesus. Aku akan mengalahkan semua. Baik itu hambatan pribadiku, hambatan psikologis, aku mulai terjun buka usaha baru. Ya, hambatan kepintaran dan pengalamanku yang gak seberapa, yang masih nol besar. Saudara, karena saudara taat pada firman, maka saudara tidak boleh kecil hati. Demikian juga dengan semua usaha kita di ladang Tuhan. Sebagai hamba Tuhan full-timer atau part-timer, maka kita harus memiliki dalam hidup ini sesuatu keyakinan yang mantap. Apa keyakinan kita? Asal aku taat kepada firman, aku gak takut, aku gak khawatir. Karena itu sudah terjadi pada 6.000 tahun yang lampau. Abraham, itu 6.000 tahun yang lalu. Kita ada pada lingkar besar yang ketiga. Dan kita akan memasuki tidak lama lingkar yang kecil 1.000 tahun. Abraham 6.000 tahun yang lalu, saudara, sudah mempraktekkan dan berhasil. Saking banyaknya berkat Tuhan, sampai Tuhan mengatakan kamu akan menjadi bapak dari segala orang percaya di dunia. Bapak itu apa, saudara? Ya, di dalam perjanjian baru, bapak itu adalah orang tua. Artinya apa? Bapak adalah orang yang mensupport anak-anaknya. Seorang bapak, dialah yang akan mensupport anak-anaknya, kata Paulus ya di dalam surat Korintus. Jadi di sini kita melihat Abraham bisa mensupport orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Kita sekarang menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Abraham bisa mensupport itu semua. Saking banyaknya kelimpahan berkat dia. Turun-temurun terus. Dan tidak pernah dia pailit. Tidak pernah dia bangkrut. Tidak pernah dia rugi. Saudara, dia mengalami peperangan 2 kali. Dia selalu menang. Saudara. Tetapi saudara, kalau saya dan saudara di zaman sekarang, di akhir lengkung ketiga, setelah 6.000 tahun Abraham hidup, kita tidak bisa memiliki kekuatan dan kesaktian seperti dia. Wah, ya repot sekali. Kita tinggal mempelajari aja, tinggal mendengar firman, melakukan, gak seberat dia. Dia harus merintis. Dimulai dari dia pamit kepada orang tuanya aja itu sudah mencekam banget. Saudara-saudaranya ada banyak, saudara. Lebih dari 10 saudaranya. Semua berdiri semua. Dengan wajah yang angker dan kereng. Melihat satu saudaranya namanya Abraham ini. Dia pamit mau pergi keluar dari keluarga. Wah, bukan masalah kecil. Masalah gede buat Abraham dan Sarai. Apalagi Sarai itu menantu. Saudara ipar. Sangat dihina oleh famili daripada Abraham. Yang kaya raya. Saudara, saya kasih tahu. Permulaan itu memang berat. Siapa yang bilang permulaan itu tidak berat? Saudara, berat. Tetapi saudara mesti yakin. Aku memulai seperti Bapak Abraham memulai. Aku mendasarkan semua
tiap langkahku, tiap kakiku menginjak, 100% berharap kepada Tuhan. Karena aku nggak tahu kemana Tuhan mau arahkan aku. Gitu loh saudara. Kalau Anda bisa memiliki karakter dari Abram dan Sarai, saudara, bisnis saudara akan diberkati luar biasa. Sekecil apapun modal pertama saudara, seminim apapun pengetahuan dan pengalaman saudara, no problem. Tuhan pasti akan membuka jalan buat saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi, kalau pemerintah di Indonesia membuka pintu untuk saudara masuk dalam UMKM, masuk seperti Abram bertindak. Jadi, kalau saudara sudah ditabiskan sebagai evangelis, pendeta pembantu PDP, pendeta muda, pendeta tua PDT, saudara masuk seperti Abram, bertindak seperti Abram. Jangan separuh-separuh, percuma hidupmu. Saya orangnya demikian. Dari sejak saya masih remaja, saya orangnya selalu total. Kata separuh-separuh dan bimbang itu, dari sejak kecil saya sudah tidak. Karena papi saya mengajar saya sebagai anak nomor 1. Kamu harus bagaimana, Roy? Saudara, apa yang dia ajarkan kepada saya harus ajarkan pada adik-adik saya. Dan papi saya bilang, kamu nggak boleh salah mengajar pada adik-adikmu. Kamu nggak boleh salah memberitahu adik-adikmu. Ya, papi percayakan sama kamu. Coba. Jadi sejak saya itu dari kecil, saya itu sudah dididik untuk saya itu tidak separuh. Harus utuh. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Saudara, kalau tidak bagaimana? Hidup saya kan tidak karuan. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi saya tidak berarti apapun. Saya hanya mengerjakan hal yang sepele-sepele, yang kecil-kecil saja. Saya tidak bisa total 100% kepada Tuhan. Saya matanya buta terhadap rencana Allah. Tetapi karena saya berani membuktikan kepada Tuhan dengan harga yang cukup mahal. Dengan derita, sengsara, penyangkalan diri, hinaan, fitnahan, caci maki, pukulan dalam hidup saya. Kalau saya tidak berani menanggung itu semua, Tuhan tidak akan memberikan anugerah kepada saya. Itu sebab para kekasih penting sekali bahwa kita ini harus total. I just told you that in everything that we do for Jesus Christ, for the people of God, while we are on this side of heaven, while we are still have the time, the energy, and also the totalism in our life to serve the Lord, but we don't give our all energy, our total time for God. We not surrender all to God. Then our life, our ministry, our service to God and to God's people will be in vain. And it means that God will not bless you and me. It means that no more God will trust us. No more. Enough for me. Enough for you. For a small trust that God has already have been doing in our life. Have been done in our life, in our ministry. Even though whatever we have already striving for, everything will be in vain. No result, no fruitful. Jadi kita ini tanggung. Alasannya cuma satu. The only reason is we cannot show ourselves. We cannot demonstrate ourselves before the presence of God that we are totally serving Him our whole life. Jadi ini perkara besar, saudara. Dulu saya tidak mengerti. Saya dulu melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saya tidak sampai pada rahasia yang begini dalam. Jadi saya melayani Tuhan kerja keras bersama dengan Ibu Gembala. Di dalam 5 tahun pertama melayani, saudara, itu berat sekali.
Tetapi begitu saya mengerti firman, saya nyesel. Kenapa saya harus keberatan 5 tahun? Kenapa? 5 tahun kami setengah mati. Ya saudara, ya yang paling intensif dalam keberatan itu adalah 3 tahun. Setelah 3 tahun, tahun keempat mulai enteng. Ya saudara, 5 tahun kami, dalam 5 tahun kami sudah diberi gereja KP yang kecil. Dalam 5 tahun melayani Tuhan, itu kalau saya dan Ibu Gembala tidak bertobat, gak mungkin 5 tahun kami bangun gedung. Bapak Wali Kota waktu itu, Dr. Muhammad Subroto, Haji Muhammad Subroto yang meresmikan gereja KP waktu itu mengatakan, saya telah melihat semua gereja di Magelang, tapi gereja dari Bapak ini adalah gereja yang terbagus dan terindah. Itu beliau sampaikan di hadapan peresmian gedung gereja kita. Saudara, saya juga terkejut, masa iya sih? Saya belum pernah melihat gereja-gereja yang lain. Saudara, beliau mengatakan saya sudah keliling gereja. Dan ini gereja yang paling bagus. Saudara bisa mikir, 5 tahun kami melayani Tuhan, Tuhan memberikan hadiah gedung gereja yang bagus. Dengan kapasitas 250 orang. Itu bukan kecil loh saudara. Ukuran 250 orang itu ukuran menengah, medium size. Tetapi Tuhan beri kepada kami. Kalau Tuhan tidak menilai bahwa pelayanan kami berkenan kepadanya, nggak mungkin. Itu sebab saya perlu menegaskan hal ini kepada saudara. Saudara mau masuk UMKM, mau dagang, mau bisnis, mau produksi, mau bisnis online, apapun, saudara harus punya dasar seperti Abraham. Dasar itu membuat saudara berani hati. Dasar itu membuat saudara menjadi keras kepala. Bahwa aku pasti akan berhasil. Jadi orang tuh harus keras kepala di dalam bidang yang baik. Jangan keras kepala endase atos dalam hal kejahatan, dalam dosa. Endase atos itu tidak boleh. Endas saya, mustoko saudara boleh atos. Kalau di bidang kebenaran. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya itu endase atos saudara. Tapi itulah yang membuat saya bisa diberkati dan dipercayai banyak oleh Tuhan. Para kekasih, saya ingin apapun yang saudara kerjakan berhasil kalau saudara memang mencari uang setiap hari. Pelayan-pelayan sidang, ya saudara, para evangelis, pembantu pendeta, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta tua harus perhatiin ini. Tidak ada dasar yang lain. Engkau pasti gagal. Kepinginnya hebat, tetapi ketemunya ambruk. Saya tidak ingin itu terjadi pada saudara. Sebagaimana halnya saya tidak ingin terjadi pada saya. Ya, nah itu sebab 7 hari ini kita harus tahu. Yang pertama, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari orang tuanya. 2000 tahun kemudian, lihat gambar. 2000 tahun kemudian, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penderitaan penjajahan 400 tahun. Musa, sosok baru setelah 2000 tahun. Ya saudara, dalam perjalanannya Musa memimpin bangsa Israel, kemudian dilanjutkan regenerasi Yosua yang melanjutkan kepemimpinan, ya saudara, sampai masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya saudara, 2000 tahun kemudian, lihat gambar saya, 2000 tahun kemudian, ya saudara, datanglah Kristus, Yesus Kristus. Dia lahir di Bethlehem. Dialah tonggak sejarah. Setelah 4000 tahun
Ya, saudara. Dan kemudian masuklah kita pada zaman anugerah 2000 tahun. Saya mau tanya, sekarang kita tahun berapa, saudara? 2025. Ya. Berarti ini sudah kelebihan 25 tahun loh, saudara. Dari bagan ini. Ya, dari grafik ini. Saudara, jadi Yesus lahir itu 2025 tahun yang lalu. Kita itu sudah tidak di lengkung besar terakhir 2000 tahun, tapi sudah menonjol menuju ke kerajaan 1000 tahun. Kita sudah memakai sedikit waktu dari 1000 tahun. Ya, saudara. Jadi saudara mesti tahu, Kristus, Juru Selamat, turun. Nah, dari dialah akan datang percepatan Kairos. Katakan, melalui Yesus Kristus, saya mendapat percepatan Kairos. Supaya hidup saya secepatnya menerima anugerah, keajaiban, totalitas ilahi, sehingga saya bisa menikmati sebelum saya meninggal dunia. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Ya, saudara, jadi saya perlu menegaskan hal ini supaya saudara besar hati saudara. Aku harus taat pada suara Tuhan. Kalau aku taat, aku pasti sukses. 10 tekad rohani untuk mencapai sukses, aku sudah dapat yang paling penting. Taat kepada Tuhan. Itu berarti kita mengangkat salib Kristus dan mengikut Dia setiap hari sebagaimana perintah Dia. Orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang total menyerahkan hidupnya sebagai ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, anak yang masih kecil, kakek dan nenek yang sudah sepuh, pekerjaan apapun, nganggurkah, di PHK-kah, ataukah mendapat kedudukan yang tinggi dan sukseskah, semuanya mentaatkan dirinya kepada Tuhan. Coba, begitu indah anak-anak Tuhan. Begitu banyak aneka ragam profesi, kemampuan, gelar, level kehidupan. Saudara, tetapi semua sama taat kepada Tuhan. Coba, ini hanya didapat pada anak-anak Tuhan, pada jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia. Itu sebab jangan sampai kita tertolak. Katakan, saya tidak boleh tertolak. Saya tidak boleh ditolak ketika saya meninggal dunia. Amin. Yang yakin beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, saudara, jadi setelah ini Kristus datang, ya, kita sudah menjalaninya 2025 tahun, sudah lebih dari 2000 tahun, saudara, ya. Maka kita mendekati drama babak terakhir dari dunia, yaitu pengangkatan orang kudus dan kerajaan 1000 tahun. Dan kemudian kiamat, saudara melihat bola dunia dibakar itu, ya, yang merah itu, ya, saudara. Nah, itu yang merah itu bola dunia dan alam semesta dibakar semuanya. Lalu masuk pada Yerusalem baru di atas, yang biru itu. Nah, disitulah nanti saya dan Anda akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Yang senang, yang merindukan, yang happy mendengar ini, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Ya. Para kekasih, ini sedikit saya perlu menyampaikan pada saudara. Kairos untuk gejala-gejala ini, saya tutup di sini. Gejala pertama, hidup tanpa peningkatan status. Siapa sih yang tidak kepingin naik? Ya, saudara, semua kita kepingin. Itu sebab harus taat pada schedule dan kairos Allah. Kalau saya taat pada jadwal dan kairos Allah, saya pasti ditingkatkan oleh Tuhan.
Tapi kalau saya terburu-buru nafsu saya, di dalam kepengen cepat, saudara, ini bisikan iblis. Semua katakan, ini bisikan iblis. Yang mengompori saya, bahwa saya harus cepat menang, bahwa saya harus cepat naik. Saudara, ini berbahaya loh. Dulu bertahun-tahun saya dan Ibu Gembala punya pikiran kayak begitu. Sampai beberapa kali kami mengalami pukulan dari Tuhan. Baru keinginan. Tapi keinginan ini sudah sombong. Belum dapat apa-apa, baru angan-angan aja sudah sombong. Tuhan mengatakan, kalau sampai angan-anganmu aku beri, kamu kayak apa sombongnya? Aku jadi takut melihat kamu berhasil, kata Tuhan. At that time, I and Shiny, both of us, we are so eager, we are so spirited to get more and more, higher and higher, better and better, even the best in our life for God and for the people of Jesus Christ. Yes, if you hear this, it is very good, like a good servant of God, that I have a very clear, a very genuine, a very pure wishing and willing before His presence. But God saw our hearts. And that's why several times He make us to repent by judging us, by giving us trial, temptation, and so many testing in our life at a time. Therefore, after we realize that our history, a short history that we have done, the works of God, and we make a good decision before God, and I said to Him, Lord, please give me a chance again. If you not give me one time chance, then I cannot revitalize my life for you and for the people. That's why please give me one more time, one chance again. And He gave us a very nice, very beautiful chance to serve Him. And this is new era, new history in our servants and our ministry to God. Saudara, kalau saya tidak ada pertobatan, sadar, Tuhan, hamba ini maunya cepat berhasil, maunya cepat nanjak. Padahal Engkau tahu hamba masih sombong, hamba masih besar kepala. Itu sebab tolong beri kesempatan sekali lagi untuk kami berdua melayani Engkau lebih baik, lebih rendah hati. Tuhan beri loh saudara. Itu sebab kalau seorang mau melayani Tuhan dengan cita-cita setinggi langit, ingin jemaatnya sekian puluh ribu, wah ndase gede banget bakalnya. Saudara, saya kasih tahu, nggak perlulah Anda melayani Tuhan itu melihat jumlah itu, Anda itu kanak-kanak. Ya, di Alkitab itu banyak disebut. Kalau engkau hanya mengandalkan jumlah, engkau tidak bisa aku pakai. Ya tapi gereja sana sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Masing-masing yang sudah berusaha untuk demikian harus mempertanggungjawabkan keberhasilan mereka. Saudara. Jadi ada orang bisa mengumpulkan di Amerika, di Jepang, di Korea. Di Korea itu istimewa, jelas banget. Di Indonesia, di kota-kota gede, jelas banget. Gereja yang besar, pecah terus-terusan.
Saya nggak kepingin. Saya bukan orangnya jumlah maniak jumlah, tidak. Saya orangnya nurut sama Tuhan. Dikasih sedikit no problem. Buktinya Tuhan memberkati saya luar biasa. Saya tidak perlu yang macam-macam itu. Tuhan menjaga saya sebagai biji matanya. Saudara, kalau engkau mau melayani Tuhan, harus dalam kerendahan hati. Jangan cari pujian, ingin ditepuki tangan, ingin dapat duit. Saudara, percuma kau melayani Tuhan. Bukan gitu caramu. Kau melayani Tuhan harus dalam ketekunan. Engkau bisa membuktikan di hadapan Tuhan kemurnian hatimu, ketulusan dan kadar 24 karat. Kalau saya dan saudara bisa demikian, saudara itu plong, tidak ada beban. Sama sekali saya tidak ada beban, saudara. Kenapa? Karena hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Saya tidak punya cita-cita yang lain selain menyenangkan hatinya. Ibu rumah tangga, kalau ibu sebagai rumah tangga bukan pelayan Tuhan yang full timer, tapi ibu ikut melayani pekerjaan Tuhan, dan saya anjurkan semua ibu, semua istri, semua suami harus melayani Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan sidang di gereja Anda, engkau tidak boleh tidak kerja. Kalau engkau ingin diberkati, ingin dipermuliakan, engkau harus kerja buat Tuhan. Cari jiwa, berdoa, mengundangi jiwa-jiwa, bantu gembalamu. Wah, pekerjaan saudara itu dahsyat. Kalau saudara mengerjakan pekerjaan yang dahsyat dan mulia, saudara, berapa puluh kali saya bilang ya, saya ulangi sekali lagi. Bahkan engkau enggak perlu doa. Sebelum engkau doa, Bapakmu sudah memberi kepadamu. Jadi apa yang mau kau doakan? Karena Dia sudah datang lebih dulu memberkati kau. Saudara, lain kali saudara ada kebutuhan, ada keperluan, dan Tuhan melihat, katakanlah bulan depan atau 3 hari lagi, saudara membutuhkan uang yang banyak karena sesuatu hal, sesuatu misteri X yang akan terjadi pada saudara. Saudara kan nggak tahu, karena saudara nggak tahu yang akan datang, saudara nggak minta. Nah ini, walaupun saudara dan saya nggak minta, tapi karena Dia lihat bakal saudara membutuhkan uang banyak pada 3 hari yang akan datang, maka Dia otomatis, katakan Dia otomatis, katakan Dia otomatis memberkati saya luar biasa, karena Dia melihat hati saya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saya teguhkan saudara, menjadi jemaat Tuhan juga bukan untuk kesombongan. Kalau engkau diberkati, tidak boleh sombong. Menjadi pelayan Tuhan juga tidak boleh untuk kemuliaan diri sendiri. Segala kemuliaan hanya harus pergi kepada Tuhan, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itu loh saudara rahasianya. Beberapa orang bertanya kepada saya berkata rahasianya saya juga nggak tahu. Tetapi saya, ya tetapi Bapak gimana? Tetapi Pak Roy bagaimana rahasianya? What's your secret? That God so love you, so merciful, kindness to you, give you even the more than whatever you asked in your prayer, whatever you think about. How? Please tell us. What's the secret? Saudara, saya bilang rahasia saya cuma Tuhan yang tahu. Mungkin saya kalau bicara bisa salah, tapi Tuhan yang tahu isi hati saya. Jadi kalau Anda ingin tahu rahasianya, supaya saya tidak salah omong, hatinya harus tulus sama Tuhan. Kalau hatinya tulus sama Tuhan, selesai dan berhenti semua permintaan. Karena hatinya tulus. Tinggal Tuhan itu menjadwal saja. Sudah nggak ada lagi hambatan. Ya. No more hindrances, obstacles in our life that God
don't give us, and God should not give us. Because He cannot do for us. What's the problem? Our heart. That's why at this time, we not only believe in His promises to us. The big problem in our life, we have to resolve right now before Him. By the strength and by the power of the Holy Spirit in our life, we have to resolve our hearts. We have to be healed. Our heart, a sick heart, hati yang sakit, hati yang kemasukan virus, hati yang kotor. We have to recover a new one from God. Itu sebab saudara, sekali lagi saya akan tutup khotbah saya ini. Engkau akan berhenti meminta. Karena sebelum engkau meminta, Dia sudah memberi. Kenapa Dia memberi lebih dulu? Karena Dia sudah tahu. Kenapa Dia mau tahu? Karena engkau tulus. Makanya saya selalu memberitahu, rahasia saya mengatakan mungkin ya, mungkin. Karena saya tulus kepada Tuhan. Saya nggak tahu. Orang yang tulus kepada Tuhan, dia tidak takut digosipin. Dia tidak takut dilempari isu. Dia tidak takut dengan kekurangan, kesakitan, persoalan. Dia tidak takut. Dia orangnya garang. Dia orangnya pemberani. Kenapa? Karena dia tidak ada beban. Saudara. Tetapi kalau saudara masih punya beban, saya masih punya beban, itulah yang menghambat kita bisa diberkati, kita bisa dipakai Tuhan. Gimana kita membuang beban? Ya tulus. Udah gak ada cara yang lain. Udah. Saudara. Satu kali saya ketemu dengan seorang dosen Alkitab. Ya, tidak jauh dari kota kita. Namanya Pendeta Tulus. Wah, saya sangat hormat. Ya. Kenapa? Karena dia dari namanya aja tulus. Jadi saya sangat hormat kepadanya. Ya, saudara. Karena saya berharap dia sesuai dengan namanya, tulus. Ya, saudara, kalau saudara mau punya anak atau mau punya cucu, besok kalau punya, kasih nama Tulus, T-U-L-U-S. Tulus, lus. Ya, maka cucu saudara, anak saudara ini nanti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, benar saya bilang. Hanya orang yang tulus, saudara. Saya belum mencapai hal itu. Tapi saya sedang berjuang untuk itu. Sebelum saya mati, saya berjuang untuk itu. Karena saya tahu inilah yang menjadi kehendak Bapak saya. Orang yang tulus adalah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya adalah orang yang tulus. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Thank you, dear Heavenly Father, that your words have been spoken here. And so many brothers and sisters have already received your words. And I believe that the Holy Spirit will working inside us so that will work outside us in our life, in our history, in the rest of our life on this part, on this side of heaven. Bapa, hamba bersyukur karena Engkau telah memberitahu kepada kami bagaimana kami harus hidup dan melayani Engkau. Supaya kami boleh tulus kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa membeli itu hal. Tetapi kami bisa memperjuangkan setiap hari. Sampai kami mempunyai kadar ketulusan, kekudusan yang berkenan kepadamu Bapa. Jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak. Kami tidak mau mati percuma. Kami ingin mati yang mulia di dalam sorga. Terima kasih Bapa, berkati para kekasih Bapak dan Ibu, ya, suami dan istri dalam keluarga, anak-anak muda, anak-anak remaja, tua, muda, laki dan wanita, semuanya yang menerima firman ini.
Kiranya Roh Kudus bekerja lebih lanjut di dalam hati kami semuanya. Supaya kami bersama-sama bergandeng tangan, mencapai taraf kekudusan dan ketulusan. Sehingga kami sepertinya tidak perlu meminta. Karena sebelum kami meminta, Engkau sudah memberi kepada kami semuanya. Therefore, so many times we ask from you in our prayers. We are willing for something. We need for something or many things in our life, in our ministry as well. But not single one that you give to us. We don't receive anything from you. That's why by your words this evening, please God of Holy Spirit, change our heart and soften our hearts, clear our mind, our brain, our five senses, so that we can do and we can receive from you so many things in the future that you will give to us. Diberkatilah para kekasih, karena Tuhan mengasihi kita semua. Kalau Dia tidak cinta kepada kita, kita tidak ada pada Zoom meeting pada malam ini. Itu sebab kita ada di sini, karena Dia mencintai saudara, Dia mencintai saya. Jangan kecil hati. Tuhan pasti akan mengadakan perkara yang besar dalam hidup saudara. Diberkatilah semua saudara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Kepada Bapak Handi, saya mohon izin untuk langsung pada doa pengurapan minyak. Ya. Ya, terima kasih. Para kekasih, siapkan minyak urapan saudara. Bubuhkan pada tangan saudara secukupnya. Dan mari angkat tangan kanan saudara ini ke atas dan taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, malam hari ini hamba mengangkat tangan dengan sedikit minyak. Jadikan minyak ini minyak urapan, supaya kembali lagi, sekali lagi, setelah menerima firman, hamba dimeterai dengan minyak urapan, yaitu urapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, silakan ditumpangkan tangan, katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi aku, sekali lagi memenuhi hidupku dengan sukacita Roh Kudus, dengan kekuatan dan kasih karunia Roh Kudus. Hidupku baru, aku dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Aku dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian ajaib, karena setiap kali aku diurapi. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi semua katakan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diurapi, kita yang percaya sudah menerima firman dan akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.